Shalom, hari ini saya berdiri di satu perempatan yang sudah bertahun-tahun kami berada di tempat ini. Yang kami lihat di sini hampir kurang lebih 5 tahun kita ada di tempat ini. Satu sen, stop sen di situ selalu berganti ya. Berarti apa? Banyak orang selalu menabrak stop sen itu. Banyak orang tidak sadar bahwa stop sign itu sungguh berharga dan sungguh menolong kita untuk menjaga agar kita tidak terjadi dari kecelakaan yang ada. Saya mau memberikan satu pesan yang luar biasa dalam hidup ini, bahwa keselamatan dalam hidup kita ini sangat berharga. Tuh, ketika kita bertemu dengan Tuhan, keselamatan kita sangat berharga. Apakah kita masih bisa bertemu dengan Tuhan? Selama kita ada di dunia ini, mari jagalah keselamatan kita. Perhatikan peraturan-peraturan yang ada supaya kita menjadi selamat, ya. Tidak terkena kecelakaan, tidak terkena bahaya dalam hidupan ini. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam apa? Dia. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan yang ada. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan manusia oleh yang orangnya dapat diselamatkan. Penulis Kisah Para Rasul mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa Rasul Petrus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ketika ia membuat satu pernyataan di depan orang banyak mengenai saksi nats di atas, saksinya dari ayat ini, Rasul Petrus menceritakan tentang Yesus Kristus dari Nazaret yang bangkit dari orang mati dan memiliki kuasa untuk menyembuhkan seorang pengemis lumpuh. Yesus Kristuslah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus sebagai satu-satunya pembawa keselamatan bagi bangsa Israel. Keselamatan dalam pengertian terlepas dari pengadilan Tuhan dan memperoleh satu berkatnya yang luar biasa. Keselamatan yang terjadi melalui apa? Yesus Kristus. Seorang bapa yang taat kepada Tuhan berdoa untuk putrinya yang belum pernah menikah, supaya Tuhan memberikan satu jodoh yang tepat. Memang banyak yang ingin mendekati putrinya karena anaknya itu baik, cantik, dan takut akan Tuhan. Tetapi semua laki-laki dewasa ini sekampungnya, di kampungnya suka main judi, mabuk-mabukan, dan jarang ke gereja. Satu ketika bapaknya ini memanggil putrinya dan berkata, siapakah jodohmu? Siapakah pemuda di kampung yang kita selama ini tinggal? Selama 3 bulan ini beribadah ke gereja tanpa bolos, dan itulah jodohmu. Bapaknya ngomong gini, di kampung ini ada satu pemuda yang selama 3 bulan tidak pernah membolos datang ke gereja. Itu ada jodohnya. Putrinya merasa tidak mungkin ada pemuda di kampungnya selama 3 bulan tanpa bolos beribadah kepada Tuhan. Setelah berlalu selama 3 bulan, ternyata ada seorang pemuda yang selama 3 bulan tekun beribadah ke gereja. Bapak itu memanggil pemuda tersebut dan menyatakan niatnya untuk menikahkan dengan putrinya. Pemuda tersebut mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena bapaknya tersebut yang luar biasa. Karena dengan syarat 3 bulan ke gereja dan dapat putrinya, dan akhirnya dia bertobat serta mendapat keselamatan yang kekal. Awalnya dia mau merampok rumah bapak itu, tetapi karena dia mendengar syarat untuk mendapat putrinya, bapak itu dengan 3 bulan dan dia beribadah kepada gereja, maka malam itu dia mengurungkan niatnya, jahatnya, dan beribadah ke gereja dengan 3 bulan, dan ia bertobat. Gereja seharusnya
mewartakan satu keselamatan bagi setiap orang yang tidak percaya menjadi percaya. Dan keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selalu memberikan kesempatan setiap orang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sudahkah kita mengambil bagian ini untuk membawa keselamatan bagi setiap orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Keselamatan akan kekal hanya ada di dalam diri Tuhan Yesus. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menyiapkan keselamatan itu bagi diri kita dan bagi rekan-rekan, bagi keluarga kita, bagi sekeliling kita yang tidak percaya pada Tuhan. Dan Yesus memberkati.